Guyu merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya, mengingat beberapa tahun yang lalu dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Soyan, tetapi malah memutuskan untuk meminta orang lain karena dia berpikir pemuda itu masih terlalu lemah, tidak disangka bocah yang dia remehkan selama bertahun-tahun sekarang justru malah menjadi ancaman bagi kehidupannya seperti ini. Mata Soyan tenang dan dingin saat mengamati Guyu sebelum berkedip dan muncul di depan Guyu dan mengayunkan tangannya, membuat seluruh tubuh Guyu berubah menjadi dingin, tetapi baru saja tangan Soyan akan mendarat di tubuh Guyu ruang di sisi kiri. Tianzun kedua itu terdistorsi dengan keras dan lengan keriput seperti dewa iblis muncul dari sana. Munculnya lengan ini menyebabkan langit menjadi jauh lebih redup, dan kekuatan isap yang tidak biasa menyebar seolah bisa menyedot jiwa seseorang ke dalamnya. Ekspresi Soyan berubah menjadi lebih serius saat lengan hitam muncul, memahami bahwa seorang ahli dosing dari aula jiwa akhirnya telah muncul. Plat hitam yang dikelilingi oleh lingkaran api bertabrakan dengan lengan hitam. Garis-garis hitam di permukaan lengan menggeliat seperti ular raksasa sebelum kemudian memusnahkan dengan plat hitam Soyan. Baru setelah baik garis hitam dan plat api Soyan sama-sama menghilang, lengan hitam itu meraih Guyu dan berusaha membawa Guyu pergi. Soyan mengerti jika sepertinya ahli Dousheng ini tidak ingin menunjukkan dirinya, namun apapun yang terjadi, Soyan tidak akan membiarkan Guyu pergi begitu saja. Setelah itu Soyan mengambil beberapa langkah dan menembakkan cahaya petir ke arah Guyu hingga membuat teriakan sengsara. Guyu terdengar, Soyan sekali lagi mencoba melepaskan pukulan pembunuh kepada Guyu sebelum kemudian jari hitam misterius keluar dari celah spasial. Di saat yang sama, dengan cepat menarik Guyu ke dalam celah spasial, Soyan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah benturan kekuatan terjadi, di mana bahkan lengan Dousheng, bintang satu puncak itu pun berubah menjadi ungu kemerahan setelah dipaksa berbenturan dengan api surgawi. Kemudian tangan hitam itu dengan cepat menarik diri ke celah spasial. Ketika berbicara meminta Soyan untuk tidak bersikap sombong hanya karena telah menjadi seorang Dousheng dan mengingatkan jika Soyan ingin menyelamatkan ayahnya Xiaozan, maka orang tua ini akan menunggunya di alam Hun. Soyan dengan tawa keras mengatakan jika dia pasti akan pergi ke alam Hun, membuat orang di celah spasial menunjukkan suara marah ketika mengatakan bahwa tidak peduli. Sekuat apapun Soyan berjuang, pemuda itu tetap tidak akan bisa lepas dari nasibnya menjadi tawanan klan Hun. Baru setelahnya celah spasial hitam secara perlahan mulai menghilang, membuat Soyan menunjukkan ekspresi dingin ketika bertanya-tanya, apakah orang ini yang merupakan Tianzun pertama aula jiwa?